Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini anak-anak Pak Dwi itu dapat tugas dari kampus ya, untuk mengadakan pembelajaran, yaitu topiknya kebinekaan. Topik yang ketiga, yaitu apa topik yang ketiga di sini kebinekaannya? Berdamai dengan diri. Di sini adalah damai mulai dari diri. Oke, kita lanjutkan. Untuk capaian pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kali ini, capaian pembelajarannya adalah yang pertama yaitu setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas. Ya, pasti setiap anak memiliki apa? Identitas yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sama juga, sama suku, tapi juga ada yang apa? Berbeda agama, terus rumahnya juga berbeda, banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Ya, kita lanjutkan. Mulai dari diri. Coba Pak Dwi mau nanya, pernahkah anak-anak merasa malu tentang identitas diri sehingga perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang? Kira-kira perlu tidak anak-anak? Yuk. Tidak. Ada yang tidak, ada yang perlu. Kenapa kok tidak? Ayo, kenapa? Ya mungkin merasa bersyukur ya dengan keadaan yang sekarang. Di antara teman-teman yang lain, mungkin teman-teman anak-anak ada yang sampai tidak sekolah, satu SMA, SMP-nya sudah lulus, melanjutkan ke SLTA, sudah tidak mampu, tergantungan dengan biaya, banyak sekali ya. Terus yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Kira-kira kenapa? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kira-kira kenapa? Ya mungkin setiap anak itu mempunyai apa? Latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin dari keadaan yang kurang mampu, mungkin dia ya perlu disembunyikan gitu ya. Mungkin kalau yang anaknya orang kaya semua ada, wah biasa aja kan gitu ya. Terus apakah anak-anak merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Kira-kira gimana kira-kira? Mungkin kalau untuk yang anak-anak yang tidak punya biaya, mungkin yang agak minder mungkin ya. Kalau yang lain mungkin kalau yang pinter mungkin biasa. Yang tidak punya biaya, terus yang tidak pinter, apalagi peringkatnya di kelas itu adalah 36 di antara 36 siswa. Berarti adalah peringkat yang keberapa itu? Peringkat yang terakhir. Atau mungkin bisa juga peringkat yang keberapa? Atau kalau peringkat 10 besar 1 sampai 10 kemungkinan masih pede anak-anak ya. Dan gimana kalau misalkan sudah 11 ke bawah, apalagi sampai ke 36, mungkin merasa apa? Minder ya dari situ ya. Baik, untuk aktivitas anak-anak, Pak Dwi mau menyebutkan beberapa aktivitas. Anak-anak hanya menyampaikan angkat tangan, setuju atau tidak. Kira-kira anak-anak itu setuju yang mana dari pertanyaan yang saya sebutkan ini nanti? Pak Dwi mau menyampaikan 5 pertanyaan. Silakan yang setuju anak-anak angkat tangan, yang tidak setuju tidak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, di antara kelas 10 ini 36 siswa, adakah yang suka makan jengkol dari ke-36 ini kira-kira? Silakan angkat tangan yang suka.
Adakah yang sempat makan jengkol? Nah, berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 6 ya. Nah, jengkol, pete 7 ya, 7 ya. Berarti sisanya nggak suka. Ya jangan dipaksa. Namanya juga nggak suka kan ya. Kalau nggak suka dipaksa, ya nggak kuat. Baunya kan luar biasa. Tapi ada juga yang berpendapat gimana? Makan pakai sambel, pakai peti atau jengkol saja sudah menjadi apa? Penyemangat untuk apa? Nafsu makan. Ada yang seperti itu. Cuman kasihan yang nggak suka dapat apa? Dapat baunya, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, siapakah yang suka tidur dalam pembelajaran di kelas? Ayo ngaku, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ayo. Ada nggak? Hampir semua ya? Ya Allah, ini ketahuan ini. Apalagi sudah jam terakhir, gurunya tua, galak, sering marah-marah ya. Terus mapelnya juga susah. Kayak yang saya bawa, mata pelajaran apa? Fisika. Terus pertanyaan yang ketiga, siapakah anak-anak yang suka tidak mengerjakan PR? Ayo. Nah, enggak ya anak-anak ini. Berarti semuanya rajin mengerjakan PR ya. Walaupun prakteknya ada beberapa yang tidak mengerjakan PR, tetapi nggak mau mengaku. Bener nggak? Tapi nggak mau nggak mau ngaku, nggak mau ngacung. Yang keempat, adakah anak-anak yang tidak suka dengan pelajaran fisika, pelajarannya saya, pelajaran Bapak? Kira-kira ada nggak? Nggak apa-apa, ngaku aja. Mbak Naila ya, cuman satu. Nah, cuman satu. Berarti ya nggak apa-apa, angkat-angkatan aja. Mungkin kenapa kok nggak suka? Mungkin susah mungkin ya. Apa saya kurang ganteng atau kurang gimana? Enggak ya, susah ya, karena eksak ya. Berhubungan dengan apa anak-anak? Kok susah? Hitung-hitungan mungkin ya. Hitung-hitungan. Terus ada yang suka hitung-hitungan, ada juga yang nggak suka dengan apa? Hitung-hitungan. Sehingga menyebabkan ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Terus yang terakhir, adakah anak-anak nanti setelah lulus sekolah ingin langsung menikah? Ada nggak? Yang benar. Buktinya di sekolah lain baru kelas 2 sudah menikah. Oh ya. Kelas ini enggak ya? Alhamdulillah. Berarti sama untuk yang nomor 5 ini. Berarti ya kalau setelah lulus sekolah tidak langsung menikah, bisa jadi apa? Ada yang kuliah, ada juga yang apa? Kerja, macam-macam ya. Baik, kita lanjutkan lagi anak-anak. Untuk refleksi. Refleksi itu adalah pengulangan anak-anak dari 5 pertanyaan saya tadi. Untuk yang pertama, apakah anak-anak selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua pertanyaan tadi atau berubah-ubah? Kira-kira gimana anak-anak? Sama atau berubah kira-kira? Berubah-ubah ya. Ada yang pertama suka peti, terus ada juga yang nggak suka tidur di kelas, ada juga yang tidak suka mengerjakan PR, ada juga yang apa? Tidak suka dengan mapel fisika, ada juga. Kalau yang kelima sama ya semuanya ya. Tidak ingin langsung lulus apa? Menikah. Kemudian yang kedua refleksinya. Apakah anak-anak tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama? Kira-kira bertemu tidak? Bertemu ya. Ada yang suka jengkol tadi berapa tadi? 7 apa berapa tadi? Ya, suka pete atau jengkol. Terus yang suka tidur di kelas hampir semua kayaknya tadi ya. Tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya. Ya, jelas kan ya? Dari semua identitas tadi,
mana menurut anak-anak yang paling penting dan berharga? Kira-kira mana kira-kira? Kalau menurut Mas Yuwan apa tadi? Pete mungkin ya. Kalau makan nggak campur pete nggak semangat dia. Kalau Mbak Mai kira-kira apa? Kira-kira di antara 5 tadi suka yang apa Mbak? Tidur di kelas. Kalau Mbak Naila nggak suka dengan apa tadi? Pelajaran fisika, mungkin berhubungan dengan apa? Rumus ya, rumus, hitung-hitungan. Ya tergantung, kalau gurunya masih muda, kalau laki ya ganteng, kalau perempuan ya cantik, ya pasti disenengin. Apalagi gurunya baik, nggak galak, nggak ngamuan kan ya. Jamnya juga mungkin jam pertama, kalau jam terakhir gimana? Pengantuk. Kemudian konsep. Untuk konsep, yang pertama setiap orang punya identitas. Kita punya banyak identitas, di kelas ini saja banyak ya. Untuk melihat setiap orang punya banyak identitas, mari kita lihat video anak-anak. Ini ada iklannya nih, memang seperti itu ya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok anak daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Sudah ya? Berarti dalam satu kelas itu banyak apa? Identitas. Kita lanjutkan lagi. Dari yang video kita lihat tadi, dapat kita simpulkan di sini. Setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya kayak orang Lampung punya apa? Piil ya. Yang piil itu yang nggak bisa disinggung ya. Seperti itu mungkin ya, yang orang-orang Lampung nih. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, di sini ada sidik jari. Setiap anak-anak sidik jarinya sama apa berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Nggak mungkin sama. Setiap orang pasti berbeda ini. Kemudian gunakan standar diri sendiri. Kita lihat video lagi anak-anak. Ayam.
Nggak usah takut. Ini ada iklannya ini, mohon maaf ya. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Bagus anak-anak ya? Bagus. Kira-kira apa yang bisa diambil dari video ini anak-anak? Gitu ya? Baik, kita lanjutkan dulu coba. Nah, di sini ya. Yang kita ambil contoh ya, kalau orang Afrika itu kebanyakan berkulit apa? Hitam, berambut keriting. Ada nggak orang Indonesia itu yang suka dengan orang Afrika? Atau ada orang yang menikah dengan orang Afrika? Ada. Tapi kalau menurut misalkan Mas Yuan misalkan, kalau ngeliat orang Afrika wes hitam keriting, itu gimana kira-kira? Aneh ya mungkin ya, gitu loh. Penilaian atau standar penilaian di setiap daerah memiliki apa? Perbedaan. Makanya kita yang kita miliki sekarang ini harusnya apa? Kita harus apa? Bersyukur.
Udah bersyukur dirimu. Kalau yang perempuan cantik, kalau yang laki-laki apa ganteng. Coba kalau dikasih udah hitam kayak orang Afrika, terus hidungnya pesek, rambutnya keriting di Indonesia, gimana kira-kira? Dibully pasti, jadi bahan apa namanya? Bercandaan ya. Kita harus bersyukur. Kemudian yang terakhir anak-anak ya, anak-anak dari identitas tadi, anak-anak ada nggak yang mempunyai misalkan medsos kayak Facebook? Ada tidak Facebook? Ada. Ada. Coba angkat tangan yang punya Facebook mungkin, angkat tangan anak-anak. Instagram, TikTok mungkin TikTok. Nah mungkin di situ anak-anak mungkin telah menuliskan ciri-ciri khusus, ya itu kan pribadi masing-masing anak ya, atau biodata anak-anak ya, atau mungkin hobi. Mesti setiap hobi anak-anak memiliki apa? Perbedaan. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan ya, mungkin ya. Kalaupun ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangannya dulu, tepuk tangan.